Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Roi, NIMHAS 2018-1038 dari kelas AS1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi peradilan tata usaha dan penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang pertama yaitu karakteristik dan prinsip peradilan tata usaha negara. Yang pertama, hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna mencari kebenaran material. Keaktifan hakim dapat ditemukan antara lain dalam ketentuan pasal 63 ayat 2 butir A dan B, pasal 80, pasal 85, pasal 103 ayat 1, dan pasal 107. Yang kedua, pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas yang terbatas. Menurut pasal 107, hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Tetapi pasal 100 menentukan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang digunakan. Yang ketiga, gugatan di pengadilan tata usaha negara tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang keempat, terhadap putusan hakim pengadilan. Berlaku asas erga omnes, yang artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait. Yang kelima, dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas audi alteram, yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengarkan penjelasannya sebelum hakim memberikan putusan. Yang keenam, dimungkinkan adanya peradilan in absentia atau tanpa kehadiran tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 2. Yang ketujuh, adanya kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan. Selanjutnya, organisasi peradilan tata usaha negara. Berdasarkan ketentuan pasal 8 nomor 5 tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan keputusan Presiden menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang. Selanjutnya, kompetensi peradilan tata usaha negara. Kompetensi atau kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Nah, pengaturan kompetensi relatif terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang menyatakan satu, pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan negara hukumnya meliputi wilayah provinsi. Nah, sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Selanjutnya tentang alasan-alasan untuk menggugat. Alasan atau dasar gugatan ditunjukkan oleh pasal 58 ayat 2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan yang dimaksud dalam ayat 1 adalah keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, selanjutnya pasal 53 ayat 2 huruf A. Suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila keputusan itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal. Yang kedua, apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material dan substansil. Selanjutnya, petitum dalam gugatan.
Gugatan sengketa tata usaha negara harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Orang yang tidak pandai menulis dapat mengajukan atau mengutarakan keinginannya untuk menggugat itu kepada panitera pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Isi tuntutan dalam gugatan tata usaha negara sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu hanya berisi tuntutan pokok yang bermaksud agar keputusan tata usaha negara yang merugikan dirinya dinyatakan batal atau tidak sah. Tidak ada tuntutan pokok lainnya, hanya saja di samping tuntutan pokok dimungkinkan adanya tuntutan tambahan dan juga hanya berupa tuntutan ganti rugi. Khusus untuk sengketa kepegawaian diperbolehkan menambahkan tuntutan atau adanya tuntutan tambahan berupa tuntutan rehabilitasi. Nah, persyaratan mengenai gugatan terdapat dalam pasal 8 nomor 3 yang meliputi identitas para pihak, posita atau fundamentum petendi. Posita sendiri merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Selanjutnya, petitum yang merupakan bagian dari surat gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim. Nah, dalam gugatan ini dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan tersebut harus disertai surat kuasa penggugat berupa surat kuasa khusus yang sah. Selanjutnya, yang terakhir, hak gugat dari penggugat. Pada dasarnya, pihak yang bersengketa dalam perkara perdata terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Nah, penggugat merupakan pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain atau tergugat. Pengajuan tuntutan hak dalam perkara perdata dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Pengajuan tuntutan hak melalui gugatan biasanya merupakan suatu pengajuan tuntutan hak oleh subjek hukum yang satu kepada subjek hukum lainnya atas suatu sengketa keperdataan. Tuntutan hak gugat dalam hal ini disebabkan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh pihak lain secara sukarela atau sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga pelanggaran hak pada pihak satunya. Sekian penjelasan singkat dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.